Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh solehah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar dengan menggunakan video pembelajaran ini. Mari kita awali pelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran ke-8. Mari berperilaku terpuji dengan materi pokok kita berlaku hemat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami manfaat hemat. Nah, setelah belajar ini kalian diharapkan bisa memahami manfaat dari perilaku hemat. Yang kedua, menunjukkan perilaku hemat. Jadi bisa berperilaku hemat. Nah, apa hemat itu? Ya, pengertian hemat itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat artinya adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang, menggunakan barang dan sebagainya, tidak boros dan cermat. Intinya, hemat adalah menggunakan atau membelanjakan uang atau barang dengan berhati-hati, tidak boros. Ya. Nah, perilaku hemat itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubazzir tabdzira, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Tentu kita tidak mau menjadi saudara-saudara syaitan, ya. Nah, kita lihat gambar ini. Ini adalah perilaku anak yang bermain air. Ya, ini adalah anak yang tidak menghemat air karena dia menggunakan air tidak pada peruntukan yang sebenarnya. Dia tidak mandi, tidak berwudu, tidak mencuci, tapi dia bermain air atau menghambur-hamburkan air. Karena air adalah karunia Allah yang sangat berguna untuk kehidupan manusia, maka air bisa kita gunakan untuk mensucikan diri dengan mandi, dengan wudhu, kita gunakan bisa mencuci piring dan lain sebagainya, mencuci pakaian, dan banyak sekali kehidupan kita yang bergantung kepada air. Maka kita harus menghemat air agar ketersediaan air tetap terjaga. Nah, bagaimana cara menghemat air? Caranya adalah yang pertama, kita harus menutup keran air sesudah menggunakannya. Ya. Kita mungkin pernah melihat ada keran air yang masih mengalir padahal baknya sudah penuh, airnya tumpah-tumpah. Nah, itu menunjukkan perilaku yang tidak menghemat air, ya. Jadi kita harus menutup keran air tidak terjadi agar terjadi air tumpah-tumpah atau mubazir. Kemudian ketika mengambil air secukupnya saja, baik mengambil air untuk mencuci atau untuk membasuh muka, mencuci muka atau apa saja, kita ambil secukupnya, tidak berlebihan, tidak mubazir. Sama juga halnya dengan ketika minum, ya, mengambil air di dispenser misalnya, gelasnya besar, kita tidak perlu memenuhi sepenuh gelasnya, tapi kita secukupnya kita ambil, nggak harus penuh gelasnya, ya, ambil secukupnya. Kalau kurang boleh ambil lagi, ya, tapi tidak boleh mengambil terlalu banyak sehingga tidak terminum dan dibuang. Nah, itulah contoh mubazir yang tadi dikatakan saudaranya setan.
ya. Nah, selain air, kita juga bisa menghemat uang ya, uang jajan khususnya untuk anak-anak kita, untuk anak-anak ya. Anak-anak biasanya dikasih uang jajan sama orang tuanya. Nah, uang itu kita gunakan dengan hati-hati, dengan hemat ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita membeli barang, kita hanya membeli barang-barang yang memang kita butuhkan. Kalau membeli makanan, memang makanan yang kita makan. Nah, jangan membeli makanan yang ujung-ujungnya tidak dimakan ya. Atau membeli barang-barang yang tidak berguna ya. Kita membeli barang-barang, hanya barang-barang yang berguna. Kemudian, nah, kita bisa menabung sebagian uang itu. Nah, agar kita menjadi hemat, kita menabung sebagian uang yang kita miliki ya. Nah, kemudian apa manfaat kita hemat-hemat itu? Manfaatnya pertama adalah kita bisa mencukupi kebutuhan di masa depan ya. Kalau mulai sekarang kita mulai menghemat, kita bisa mencukupi kebutuhan kita di masa yang akan datang dengan menabung dari menyimpan ya, tidak menghabiskan semua yang kita miliki saat ini. Nah, ini ada gambar rumah mewah, mobil-mobil mewah. Nah, ini ciri khas orang kaya ya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita bisa menghemat, maka kita bisa menjadi kaya gitu ya. Nah, karena ada pepatah atau istilah mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, ini adalah manfaat hemat. Yang berikutnya, nah ini kalau kita menghemat, kita bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk bersedekah. Nah, jadi uang kita kalau kita sedekahkan itu manfaatnya akan berlangsung, akan kita nikmati sampai dengan pada saat kita meninggal ya. Dari di kehidupan yang akan datang kita masih bisa menikmati uang yang kita sedekahkan. Maka jangan mubazir, jangan menghambur-hamburkan uang pada hal-hal yang tidak penting. Mending kita sedekahkan gitu ya. Nah, itulah manfaat hemat. Kita bisa mencukupi kebutuhan di masa depan, bisa menjadi kaya, dan yang terpenting kita bisa bersedekah. Baik, Ananda soleh-solehah, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.